Setiap hari saya awali dengan harapan untuk lebih baik dari sebelumnya. Saya Adinata, supir ambulan. Sebagai supir ambulan, tentunya saya harus selalu sigap dan siap dalam situasi dan kondisi apapun. Karenanya, semua hal harus dipersiapkan dengan matang dan teliti. Hal yang paling sulit dalam pekerjaan saya adalah ketika di saat yang bersamaan, saya harus cepat namun tetap perlu hati-hati dan fokus. Setiap perjalanan selalu memberi kesan yang mendalam bagi saya. Bisa dibilang apapun yang terjadi, saya harus memastikan pasien selamat dan stabil sampai ke tujuan. Memang selalu ada resiko dalam pekerjaan. Namun kita harus terus maju dan optimis karena tujuan dari setiap perjalanan adalah untuk keselamatan dan harapan bagi pasien. Perkenalkan, nama saya Vira. Menjadi front office sebuah rumah sakit sangatlah berbeda dengan tempat yang lain. Di saat bertemu dengan pengunjung, tidak hanya senyum ramah yang bisa kami berikan, namun rasa empati juga diperlukan. Yang membuat saya bangga pada pekerjaan ini adalah bisa membantu siapapun merupakan pekerjaan yang mulia. Dan lagi, saya bisa bekerja bersama orang-orang hebat yang di dalamnya ada dokter, apoteker, perawat, terapis, dan masih banyak lagi. Satu lagi, kami mempunyai tujuan yang sama, yakni berusaha memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Dengan semangat dan dedikasi yang terus tumbuh maju untuk masyarakat Indonesia, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Saya Dewi. Saya adalah seorang perawat. Keseharian saya dimulai dari mempersiapkan jadwal pasien yang sudah mendaftar hingga memeriksa pasien yang akan bertemu dengan dokter di poli. Kalau sedang bertugas di rawat inap, kegiatan saya biasanya menyiapkan obat maupun keperluan lain seperti mengganti infus, injeksi obat, dan lain-lain. Setiap hari, saya bertemu dan berinteraksi dengan pasien maupun keluarga pasien. Semangat dari kita ternyata bisa menjadi salah satu faktor positif yang dapat membantu pasien untuk lebih cepat pulih. Dulu, perawat mungkin dipandang hanya menjalankan instruksi saja. Namun kini, perawat dituntut untuk lebih maju dalam pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Selain itu, perawat juga harus memiliki peranan yang lebih luas dalam peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, sehingga bisa menjadi mitra kerja dan support system yang tidak terpisahkan dengan dokter dalam pencapaian tujuan kesehatan. Saya Dr. Geral. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, secara khusus menangani masalah pada tulang, sendi, otot, ligamen, dan saraf. Dalam keseharian, saya menangani beberapa kondisi seperti cedera tulang, gangguan persendian, gangguan tulang belakang, sampai penyakit otot. Menjadi seorang dokter, saya percaya butuh komitmen dan dedikasi tinggi, terutama waktu. Kapanpun pasien datang, dengan kondisi apapun, kita harus sigap memberikan pertolongan yang terbaik dan tercepat. Dunia medis pun terus berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi, mulai dari mendiagnosa pasien sampai proses penyembuhan. Jadi, tidak hanya puas dengan ilmu dan teknologi yang kita miliki saat ini, namun kita juga harus terus belajar sebagai salah satu bentuk sikap kalau kita mau terus melangkah maju. Saya seorang apoteker di Rumah Sakit Siloam. Nama saya Lili. Selama ini, masyarakat lebih mengenal apoteker sebagai seseorang yang meracik obat saja. Namun, sebenarnya kita juga perlu teliti dalam menelaah resep serta penyiapan obatnya. Nah, yang tidak kalah penting, kita juga harus komunikatif dalam menjelaskan obat, mulai dari kegunaannya, cara penggunaan, sampai ke penyimpanan obat. Apoteker berperan dalam mendukung dokter dan juga perawat memberikan pelayanan kesehatan terutama mengenai obat-obatan.
Saat ini, paradigma drug oriented sudah berubah menjadi patient oriented, sehingga apoteker tidak hanya berusaha untuk terus maju bertumbuh dalam hal pelayanan obat-obatan, namun juga berfokus pada patient safety yang kedepannya bisa memberikan kontribusi positif untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya tentang perayaan atas merdekanya bangsa Indonesia dari penjajah. Namun, lebih luas lagi, kemerdekaan juga bisa dimaknai Terbebasnya masyarakat Indonesia dari rasa sakit. Para tenaga kesehatan serta staf yang bekerja di fasilitas kesehatan pun hadir dengan semangat terus maju untuk membantu masyarakat mencapai kemerdekaan dari belenggu rasa sakit. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju.